Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gue, Nadine Salvira. Thank you udah balik lagi ke YouTube channel gue. Dan yang baru gabung di YouTube channel gue, tolong bantu di subscribe ya buat support gue. Thank you. Oke guys, jadi hari ini tanpa neko-neko lagi, gue mau sharing ke kalian pengalaman gue pribadi memakai dua jenis serum berbeda untuk bulu mata dan alis. Jadi guys, gue mau cerita sedikit tentang kronologinya. Jadi dulu itu gue sempat extension bulu mata gue kayak hampir rontok sekitar 40-30% gitu. Nah, gue mulai panik karena sejujurnya bulu mata gue aslinya tebel, terus tiba-tiba bulu mata gue hilang dan rontok entah kemana. Akhirnya gue memutuskan untuk pakai serum, padahal sebenarnya gue kayak dulu kayak yang nggak terlalu aware gitu loh sama serum-serum bulu mata kayak gitu, karena gue ngerasa bulu mata gue udah panjang tuh dan lebar. Sebenarnya bukan salah si lash extensionnya sendiri sih, cuma karena gue itu orangnya gatelan, jadi sering gue tarik-tarik gitu bulu mata gue, akhirnya banyak banget yang rontok. Tapi gue juga nggak jeda gitu loh saat lash extension, kayak udah sebulan gue pakai, terus gue retouch lagi, dan akhirnya gue sadar kalau ih kok banyak banget bulu mata gue yang hilang. Akhirnya one day gue memutuskan untuk beli serum. Jadi serum yang pertama kali gue pakai itu adalah DHC, yaitu dari Dreamhouse Cosmetics. Sempat ngeliat ada beberapa perubahan di bulu mata gue, terus akhirnya gue kayak memutuskan untuk berhenti dulu eyelash extensionnya. Terus ya udah gue kayak fokus benerin bulu mata gue dulu, sampai akhirnya gue ngerasa udah ada recovery nih bulu mata gue. Setelah gue udah ngerasa okean, akhirnya gue kayak sempat berhenti gitu beberapa bulan untuk nggak pakai serum-serum lagi karena gue mageran aja gitu sih sebenarnya. Sampai akhirnya baru-baru ini gue memutuskan pakai serum lagi, serum bulu mata lagi. Cuma gue ganti karena waktu itu yang DHC juga kebetulan udah habis. Akhirnya gue stop, terus gue ganti pakai Etude House My Lash Serum. Nah, dari kedua serum ini yang gue pakai dalam selang waktu yang berbeda, nah di situ gue ngerasain ada perubahan-perubahan, tapi ternyata antara dua jenis serum ini perubahan yang gue dapetin tuh berbeda-beda. Nah, sebelumnya gue minta maaf banget yang DHC itu gue nggak bisa tunjukin before afternya, karena sejujurnya saat itu gue bener-bener belum kepikiran untuk bikin YouTube review kayak gini, jadi gue kayak nggak before afterin gitu loh guys. Tapi sebisa mungkin di video ini gue akan jelasin sedetail mungkin perubahan yang gue lihat di bulu mata gue, karena day by day gitu gue kayak bener-bener ngecekin bulu mata gue karena se-excited itu gimana sih hasil serum gitu. Jadi kayak pas gue pakai itu si DHC sama Etude, tiap harinya tuh gue kayak perhatiin, jadi gue masih inget banget detail perubahan di bulu mata gue itu kayak gimana sih, dan efeknya dari kedua serum itu berbeda-beda. Nah, langsung aja guys, langsung ke video reviewnya. Jadi di sini ada 6 poin yang bakalan gue bahas di sini. Pertama, gue mau ngebahas tentang penampilan atau packagingnya. Nah, dari Dreamhouse sendiri ataupun Etude House, dua-duanya memiliki packaging yang benar-benar mirip sih kalau menurut gue, sama-sama dari plastik. Aplikatornya pun sama persis kalau menurut gue. Cuma gue ngerasa yang DHC sedikit agak lebih kasar untuk aplikatornya. Cuma ya kayak nggak terlalu jadi big deal sih buat gue, karena ya sama-sama bisa diplayin gitu loh. Jadi intinya kalau berdasarkan poin penampilan atau packagingnya, gue nggak bisa nilai mana yang lebih bagus, dan kayaknya itu nggak terlalu penting ya guys. Jadi kayak poinnya sama lah gitu ya, sama-sama 100. Isinya juga lumayan bisa dipakai buat sebulan gitu. Nah, yang poin kedua yaitu bener nggak sih si serum-serum ini numbuhin bulu mata baru di mata lu gitu ya kan. Nah, untuk si DHC sendiri yang gue lihat adalah dia emang numbuhin bulu mata baru di bulu mata gue, entah karena waktu itu gue habis eyelash extension jadi kan botak tuh. Nah, jadi kayak lebih kelihatan aja gitu, kayak lebih panglingin lah istilahnya gitu kan. Kayak bulu mata lo kok ada yang timbul kecil-kecil dikit-dikit, anak-anak bulu matanya gitu. Nah, untuk Etude House sendiri, kalau gue ngerasa mungkin sebenarnya ini bukan berarti nggak ada ya, gue silang ini bukan berarti nggak ada. Cuma dia itu kayak gak terlalu yang signifikan bikin gue kayak iya ada bulu mata baru nih gitu. Nah, ini tuh lebih kayak ya udah gitu, gue ngerasa bulu mata gue kayak agak iteman, yang which is kayaknya indikator iteman itu kayak membuktikan kalau ada bulu mata yang baru gitu loh guys, ya nggak sih? Kayak berarti kan kayak lebih pekat gitu kan bulu mata lo. Untuk Etude House ini sendiri, dia numbuhin bulu mata baru tuh iya, cuma nggak sesignifikan yang si DHC ini kalau menurut gue. Next, yang ketiga itu, bener nggak sih si serum-serum ini menghitamkan bulu mata gitu kan. Nah, untuk DHC sama Etude House, dua-duanya menurut gue sama-sama menghitamkan bulu mata. Jadi gue perhatiin kayak bulu mata gue makin hitam,
gue nggak tahu proses penghitaman bulu mata oleh si komponen-komponen di dalam serum ini kayak gimana, tapi yang jelas gue ngerasa kayak entah kenapa bulu mata gue lebih pekat, lebih hitam gitu. Mungkin kayak cara kerja mungkin kayak kemiri gitu kali ya, kayak ke rambut kan biasanya kayak lebih hitam gitu nggak sih. Nah mungkin si komponen-komponen dari si serum-serum ini tuh mungkin cara kerjanya kayak gitu. Nah gue nggak akan ngebahas komponen-komponennya karena gue nggak ngerti dan gue nggak expert di bidang itu. Nanti mungkin kalian bisa baca-baca sendiri ya, atau cari review orang yang lebih paham tentang komponen-komponen kosmetik. Oke, yang keempat, bener nggak sih si serum-serum ini manjangin bulu mata lu? Nah, kalau menurut gue, kalau perbandingan antara DHC sama Etude House, gue ngerasa kalau si Etude House ini kayak lebih bikin impact manjangin bulu mata. Dan itu cuma dalam waktu beberapa hari gue kayak udah notice bulu mata gue panjangan gitu loh guys. Sedangkan kalau yang Dream House Cosmetics gue ngerasa kayak kok kayaknya ya sama aja gitu sih panjangnya. Oke guys, untuk komponen yang kelima, bener gak sih si serum ini bisa menebalkan alis? Mungkin banyak yang nanya, emang si serum ini bisa juga buat alis? Jawabannya menurut gue bisa, cuma efektivitas setiap serum itu berbeda. Nah, di sini berdasarkan hasil yang gue peroleh dari pemakaian gue, sama-sama selama 2 minggu ya guys. Jadi kayak DHC 2 minggu dan Etude House sekitar 2 minggu juga. Nah ini tuh yang gue lihat adalah si Etude House itu lebih nebelin alis gue, kayak banyak rambut-rambut yang numbuh malah di alis gue. Nah gue agak bingung juga kenapa DHC itu nggak nebelin alis gue gitu, padahal dia numbuhin bulu mata gue gitu lebih cepat. Nah itu kayak agak bingung sih gue, cuma yang gue rasain ya kayak gitu guys, kayak dia lebih gampang nebelin alis gue si Etude House ini. Oke, jadi kalau ditanya antara DHC sama Etude House mana yang lebih menebalkan alis, gue bilang si Etude House berdasarkan apa yang gue rasain gitu ya guys. Yang keenam, dan ini adalah yang terakhir, di sini gue nunjukin skala efektivitas yang gue ukur berdasarkan kecepatan munculnya kepanglingan gitu loh. Kayak maksudnya munculnya kepanglingan tuh apa sih gitu loh, kayak lebih kayak gue realize ada perubahan di bulu mata gue tuh ketika day keberapa sih atau week keberapa sih ada perubahan di bulu mata gue gitu. Nah di sini gue tunjukin tabel dari day 1 sampai day 14. Nah yang di atas itu Dream House, di situ kalian bisa lihat di tabel ke-8 yang ada titik warna hijau, itu adalah hari dimana gue ngerasa kayak wah ya ini serum ngefek ke gue. Sedangkan untuk Etude House dalam waktu 3 hari, ini gue gak ada bohong-bohong ya guys, bener-bener yang kayak gue realize itu manglingin itu di day ketiga. Jadi kayak pemakaian ketiga itu tuh kayak langsung kok bulu mata gue panjangan ya gitu loh. Pertama gue kira halu, tapi gue kayak nanya juga ke saudara gue gitu kan, kayak bulu mata gue panjangan gak sih gitu kan. Terus kayak iya sih kayaknya agak panjangan deh gitu loh. Jadi kayak sebenarnya halu yang gak halu-halu banget gitu loh guys, ya gak? Kayak mereka juga realize bulu mata gue kayak lebih panjang gitu. Nah jadi kalau disuruh ditanya nih, yang mana sih yang lebih efektif kalau berdasarkan hasil pribadi gue, hasil percobaan pribadi gue, jujur emang Etude House lebih cepat, efektif, dan sesuai dengan yang gue inginkan gitu istilahnya hasilnya. Jadi guys, kesimpulannya gimana nih gitu kan? Jadi makin bingung gak sih setelah lihat pemaparan gue yang sebelumnya tadi? Nah, kalau menurut gue mungkin tadi gue ingetin lagi, setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda ya. Kayak mungkin itu juga pertumbuhan-pertumbuhan gitu kan dipengaruhi hormonal juga. Nah, gue nggak bisa 100% jamin kalau serum itu akan sama hasilnya ke kalian semua. Menurut gue tapi ya nggak salah sih kalau kalian mencoba serum-serum ini, karena kayak ya namanya skincare ataupun sejenisnya itu tuh kayak percobaan gitu ya, kayak lo akan coba-coba dulu sampai lo menemukan yang cocok gitu. Kecuali lo udah tahu banget persis apa yang dibutuhkan oleh tubuh lo, apa yang dibutuhkan oleh alis lo, bulu mata lo, jadi lo bisa langsung komponen ini yang harus ada di serum gue, nah gitu. Sedangkan kan kalau kita sebagai orang awam mungkin nggak terlalu paham ya, jadi sistemnya coba-coba dulu gitu kan. Nah kalau menurut gue masih worth it sih untuk dicobain. Nah gimana nih cara nyobainnya gitu kan, yang mana yang harus gue pilih? Nah kalau berdasarkan saran gue nih, berdasarkan pengalaman pribadi gue sendiri, jadi menurut gue dua-dua serumnya ini bekerja dengan baik gitu ya. Cuma ya itu, ada yang butuh waktu lama, ada yang butuh waktu lebih cepat. Nah kalau kalian
pengen bulu mata kalian lebih tebal, nah kalau berdasarkan hasil gue lebih menyarankan kalian pakai yang DHC, karena gue realize banget bulu mata baru gue itu banyak. Jadi mungkin buat kalian yang agak botak-botak gitu bulu matanya, nah itu tuh kayaknya better lu cobain DHC sih gitu loh. Walaupun ya gue nggak tahu sih itu bakal works di lo apa enggak gitu kan, cuma ya kenapa nggak coba aja gitu, toh ini harganya juga masih affordable banget. Nah, 2 serum ini tuh kayak gue pilih karena ya sesuai kemampuan aja nggak sih, kayak ya gue nggak bisa beli eye serum yang mahal-mahal, jadi kayak ya udah gue sesuaiin sama budget gue aja. Nah, tapi kalau kalian kondisinya sama kayak gue, mungkin gue karena setelah gue pakai DHC bulu mata kan gue kan udah mulai normal nih gitu kan. Nah, gue ngerasa kayak gue butuh cuma buat manjangin bulu mata gue, kayak lentikin, gue pengen bulu mata gue lentik bukan tebel lagi gitu loh, kayak bukan tebel gitu yang gue pengenin gitu. Jadi makanya gue kayak lebih memilih antara 2 itu, lebih ke Etude House karena kondisi bulu mata gue sendiri yang udah lumayan bisa dibilang lumayan tebel. Nah, gue cuma butuh untuk manjangin, dan ternyata sesuai ekspektasi gue, ternyata dia manjangin gitu. Dan yang gue senengnya dia sangat-sangatlah cepat menunjukkan kepanglingan di bulu mata gue. Jadi kayak seneng gak sih lo kayak produk yang lo beli, lo pakai langsung ada hasilnya gitu dengan lumayan cepat gitu loh. Sama Etude House juga sekitar 30-an, nanti gue share di link di bawah. Kalian bisa langsung beli di situ. Langsung kalian klik, itu kayak langsung ke address, ke linknya langsung, Shopee-nya langsung gitu ya. Jadi tanpa kalian ribet-ribet nyari lagi di toko mana sih gitu ya. Dan yang gue pilih juga ini toko-tokonya, karena gue super selektif memilih online shop. Jadi gue kayak udah selektif dari harga, dia star seller apa enggak, sama komen-komen dan reviewnya gimana. Nah, so far sih gue nggak pernah gagal sih beli di Shopee. Jadi semoga aja kalian kalau beli dari link gue juga nggak gagal ya guys. Ya, kalian bisa lihat ini hasil dari day 1 ke day ke-14 gue ya. Ini hasilnya. Mungkin kalau dari foto, karena gue foto dari HP, nggak terlalu yang boom banget, tapi kalian bisa lihat di situ alis gue kayak jauh lebih tebal, bulu mata gue jauh lebih hitam, dan sebenarnya tuh lebih panjang sih gitu ya. Cuma ya mungkin karena dasarnya tadi bulu mata gue agak tebal, jadi yang nggak yang kayak manglingin banget gitu. Tapi jujur aja kalau itu dilihat asli kayak banyak banget sih perubahannya, dan ternyata gue seneng itu pakai serum bulu mata gitu loh. Setelah gue dapet hasilnya dari serum bulu mata ini, dan kayaknya gue bakal nerusin terus-terusan sampai gue tua kayak pakai serum bulu mata terus. Oke, intinya gitu aja guys. Semoga sharing gue bermanfaat. Semoga kalian bisa menemukan jawaban dari setiap pertanyaan di dalam hati dan pikiran lo, ya kan? Semoga apa yang gue sharing ini bermanfaat sih, itu aja intinya. Dan tolong bantu subscribe gue, support gue maksudnya, dengan cara di subscribe. Terus juga komentarin juga oke. Apapun sih komentar, mau jelek mau buruk bebas gitu kan. Terus apa lagi ya, komen, ya udah, like and share. Oke guys, see you on the next video. Mungkin kalau kalian mau request gue bikin video apa, boleh aja gitu ya, selama gue mampu ya guys, soalnya gue belum di endorse. Oke guys, see you later. Oh ya guys, sorry gue tadi lupa ngasih tahu. Gue mau ngasih tahu kalau gue pakai serum ini sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi sebelum gue berangkat ke kantor, sebelum dandan itu gue pakai dikit, nggak terlalu banyak kayak pas malam. Terus pas malam sebelum tidur sambil pakai skincarean gitu. Terus gue applyin juga di bulu mata gue, atas, bawah, dan alis gue gitu guys. Dan kalau malam gue agak banyak gitu. Nah gitu sih guys.